selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat semua ya. Nah, sebelum memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas, silahkan dipimpin doa. Nah, pada hari ini siapa yang tidak hadir? Hadir semua? Baik. Nah, sebelum memulai pelajaran pada hari ini, Ibu ingin bertanya, kalian tahu nggak sih apa itu suku bangsa dan termasuk suku apa kita? Nah, betul sekali. Jadi kita termasuk ke dalam suku Jawa. Nah, setiap suku bangsa di Indonesia itu memiliki keunikan masing-masing. Misalnya budaya yang dimiliki suku-suku tersebut. Nah, sebelum memulai pelajaran pada hari ini, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita yang akan dicapai hari ini. Yang pertama yaitu dengan dihadapkan oleh gambar, siswa dapat menjelaskan keragaman suku bangsa yang ada di Indonesia dengan benar. Kemudian yang kedua yaitu dengan dihadapkan pada gambar, siswa dapat menjelaskan perbedaan suku bangsa yang ada di Indonesia. Dan yang terakhir yaitu dengan dihadapkan pada peta persebaran suku bangsa di Indonesia, siswa dapat menyebutkan nama suku bangsa dari sebuah provinsi dengan benar. Nah, jadi pembelajaran kita pada hari ini yaitu mengenai materi keragaman suku bangsa di Indonesia. Baik anak-anak, di sini Ibu akan menjelaskan mengenai adanya keragaman suku bangsa di Indonesia menjadikan Indonesia semakin kuat. Keragaman suku, bahasa, adat istiadat, dan kebudayaan menjadikan kekuatan bagi Indonesia karena menjaga eksistensi adat istiadat dan budaya secara tidak langsung juga ikut menjaga persatuan dan kesatuan nasional. Bangsa ini kuat justru karena adanya perbedaan yang berbineka tunggal ika. Kita mempunyai begitu banyak suku bangsa, bahasa, kebiasaan adat yang berbeda, tapi itulah kekuatan kita. Selanjutnya yaitu mengenai suku bangsa. Apa sih suku bangsa itu? Jadi, suku bangsa adalah suku sosial yang khusus dan bersifat askriptif, yang sama coraknya dengan golongan umur dan jenis kelamin. Indonesia dikenal sebagai bangsa dengan banyak suku bangsa. Dan menurut statistik, hampir mencapai 300 suku bangsa yang ada di Indonesia. Dan setiap suku mempunyai adat istiadat, tata kelakuan, dan norma yang berbeda. Tetapi beragam suku bangsa ini mampu mengintegrasikan dalam suatu negara Indonesia untuk mencapai tujuan masyarakat yang adil dan makmur. Nah, selanjutnya yaitu ada faktor penyebab keberagaman suku bangsa di Indonesia. Yang pertama yaitu letak strategis wilayah Indonesia. Indonesia terletak di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia serta antara benua Asia dan benua Australia. Letak Indonesia membuat negara ini menjadi jalur perdagangan internasional. Kedatangan bangsa asing yang berbeda ras dan menetap di Indonesia juga menimbulkan keberagaman ras, agama, dan kepercayaan. Kemudian yang kedua yaitu ada kondisi negara kepulauan. NKRI yang terdiri atas ribuan pulau terpisah menghambat hubungan antar manusia dari pulau-pulau yang berbeda. Di satu sisi lain, masyarakat tiap pulau pun jadi mengembangkan budaya masing-masing sesuai tingkat kemajuan yang ada di lingkungannya. Kondisi ini menimbulkan keberagaman suku bangsa, bahasa, budaya, dan peran laki-laki dan perempuan, kepercayaan dan agama di Indonesia. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada perbedaan kondisi alam. Kondisi alam yang berbeda seperti daerah pantai, pegunungan, daerah subur dan lainnya mengakibatkan perbedaan masyarakat. Kondisi kekayaan alam, tanaman yang tumbuh di sekitarnya juga menyebabkan keberagaman masyarakat di Indonesia. Contohnya masyarakat pantai mempunyai bentuk rumah, mata pencarian, makanan pokok, pakaian, kesenian, hingga kebudayaan yang berbeda dengan masyarakat pegunungan. Kemudian yang terakhir yaitu adanya keadaan transportasi dan komunikasi. Kemajuan transportasi dan komunikasi mendukung
pertukaran budaya dari beragam wilayah di Indonesia. Sementara itu, transportasi dan komunikasi yang berbatas juga mendukung keberagaman masyarakat di Indonesia. Baik, selanjutnya Ibu akan menjelaskan mengenai peta persebaran keragaman suku bangsa di Indonesia, yaitu suku-suku yang ada di daerah Sumatera. Misalnya ada suku Aceh, suku Batak, suku Minang, suku Melayu, dan masih banyak lainnya. Kemudian suku-suku yang ada di Pulau Kalimantan itu ada Kutai, Banjar, Bereu, Benuak, dan lainnya. Kemudian selanjutnya yaitu ada suku-suku di Pulau Sulawesi, ada suku Makassar, suku Bugis, suku Toraja, suku Bentong, dan masih banyak lainnya. Suku-suku yang ada di Kalimantan itu contohnya ada suku Maba, suku Sawai, suku Wayoli, dan masih banyak suku-suku lainnya yang ada di Pulau Kalimantan. Selanjutnya yaitu ada suku-suku di Pulau Jawa, yaitu ada suku Betawi, suku Jawa, suku Sunda, suku Baduy. Nah, selanjutnya yaitu ada suku-suku di Pulau Bali dan Nusa Tenggara, itu ada Solor, Sumba, dan lainnya. Dan yang terakhir yaitu ada suku-suku di Pulau Papua, itu contohnya ada suku Asmat, suku Dani, suku Kombay, dan masih banyak lagi suku-suku yang ada di Pulau Papua. Baik, Ibu sudah menjelaskan mengenai materi keragaman suku bangsa yang ada di Indonesia. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan atau ada yang belum paham mengenai materi keragaman suku bangsa di Indonesia? Tidak ada yang bertanya, sudah paham semua? Paham? Baik, jika sudah paham semua dan tidak ada yang ingin ditanyakan mengenai materi keragaman suku bangsa di Indonesia, di sini Ibu akan membagi kelompok terlebih dahulu menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama yaitu ada Risa, Sarah, Dwi, dan kelompok kedua ada Sherly, Destia, dan Yosa. Nah, di sini Ibu akan membagikan gambar dan LKPD untuk kalian pahami dan kemudian LKPD-nya dikerjakan. Jika sudah selesai mengamati gambarnya dan jika ada yang ingin ditanyakan atau ada yang belum dipahami, silahkan ajukan pertanyaan. Baik, untuk tugasnya dan memahaminya Ibu kasih waktu 5 menit dimulai dari sekarang. Baik, jika sudah dipahami, ada yang ingin ditanyakan mengenai gambar yang sudah Ibu bagikan? Silakan angkat tangan yang ingin bertanya. Iya, Risa. Oh, suku Baduy itu berasal dari Jawa, pulau-pulau Jawa. Ya, Sarah. Suku Asmat. Nah, suku Asmat itu berasal dari pulau-pulau Papua. Ya, Sherly. Suku Batak itu berasal dari Pulau Sulawesi. Baik anak-anak, jadi kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini mengenai keragaman suku bangsa di Indonesia yaitu keragaman suku bangsa di Indonesia menjadikan Indonesia semakin kuat. Nah, suku bangsa sendiri ini merupakan suku sosial yang bersifat khusus dan bersifat askriptif yang sama coraknya dengan golongan umur dan golongan jenis kelamin. Nah, di Indonesia ini memiliki banyak sekali suku-suku bangsa yang tersebar di pulau-pulau yang ada di Indonesia. Nah, selain itu ada beberapa faktor penyebab keberagaman suku bangsa di Indonesia. Yang pertama yaitu letak strategis wilayah Indonesia. Yang kedua, kondisi negara kepulauan. Yang ketiga, ada perbedaan kondisi alam. Dan yang terakhir yaitu keadaan transportasi dan komunikasi yang semakin berkembang. Baik anak-anak, pembelajaran kita pada hari ini sudah selesai. Apakah ada yang ingin ditanyakan atau ada yang masih belum jelas? Sudah paham semua? Jika sudah paham semua, di sini Ibu akan memberikan tugas untuk dikerjakan di rumah. Nah, jangan lupa untuk tugasnya nanti dikumpul di minggu depan. Baik anak-anak, jika tidak ada yang ingin ditanyakan mengenai pembelajaran kita pada hari ini, Ibu cukupkan pembelajaran kita pada hari ini. Untuk ketua kelas, silakan dipimpin doa terlebih dahulu sebelum pulang.
Baik, terima kasih ketua kelas. Sampai di sini pembelajaran kita pada hari ini Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.